Telyu Vlogcast Sinergi Bangun Podcast. Wah. Episode Keberapa sih ini? 8 ya? Berapa? Yeay, gak kerasa ya episode ke-8. Episode 1 sampai 7 saya gondrong, sekarang saya sudah seperti Iqbal Cowboy Junior. Betul. Dan tidak terasa juga ternyata sudah satu K view dari Pak Jejen. Pak Jejen, nah, Betul. ternyata ada 1000 orang gabut Lumayan menonton video-video horor, cerita-cerita horor dari Pak Jejen ya. Benar. Jadi memang kita sudah up berapa video ya? Season Banyak Pak, dari yang PKKMB Ospek ada. itu udah banyak juga. Sama Terus, Brenda ada. Ya. Terus sama Asrama. Terakhir TikTok kemarin Pak. TikTok itu sama Sagita ya. Ya, saya baca-baca dulu sedikit lah. Komen-komen ngisi-ngisi. iya Betul, biar karena durasi kan. ada banyak sekali ya. Ada 371 penduduk Bojong Soang yang komen kan. Betul, ini yang pertama komentar dari Hans Project. Oh ini kayaknya nggak pernah komen sih di video-video kita biasa nggak pernah komen. Kayak kita nggak kenal sih ini, si nggak kenal ini. Bikin UKM TikTok Telyu dong Kak, nanti ada championsnya gitu. Oh nanti kita usulin ke BK ya, boleh nanti ya kita usulin ya. Terus ada dari Andara Hadid, Bang kalau kelas internasional gimana nih? Dan ada di jurusan apa aja kelas internasionalnya Bang? Komen ada, siapa sih? Komen Adit Andara. membantu kita. Andara membantu kita. Ini seperti di setting ya? Padahal nggak demi Allah ya. Enggak. Karena bener di vlogcast kali ini kita mau ngobrol seputar kelas internasional. Betul, tapi ini satu lagi kita baca dari Ridi Gustizio. Kak kalau asrama boleh bawa kendaraan pribadi, sepeda atau motor gitu Kak, gimana Gun? Boleh dong kendaraan pribadi, yang nggak boleh kendaraan dinas orang tua ya. Misalnya orang Apalagi tua kamu dapat tank dari Brimobnya ngapain dibawa kemari gitu susah. kan. Karena Gugun juga ini sekarang bawa sepeda ya Gun? Bawa sepeda sana. Terus kita motor juga dulu ada dan motor sekarang boleh. ini juga udah mumpung lagi di videoin gini kan Pak. Kemarin tuh cerita-cerita sama Satpam Asrama tuh ada sekitar 10 apa 11-an motor lagi yang belum diambil gitu. Benar. Jadi semenjak Lebih malah. pandemi setahun kemarin kan, pandemi pada balik, motor tuh masih ada yang di parkiran Pak. Iya, dan kita lihat sendiri itu ada yang sudah karatan, ada yang bannya udah kempes. Dan itu bukan motor-motor yang murah gitu Pak. Iya. Ada Vespa, ada yang Ada Royal Royal Enfield. Enfield gitu-gitu. Jadi sekaligus kita informasikan kepada pemilik motor-motor yang masih ada di asrama, silahkan diambil kalau tidak itu dia. jatuh gitu. Kalau tidak nanti jatuh. Karena ada pantun katanya. Apa? Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Inilah dia pepatahnya itu. Si nyambung sama obrolan kita. Biar ada. Ini kita sedang berada di mana Bapak Gugun? Di Telyu Green Lounge. Saya kebetulan sudah riset. Apa tuh Green Green Lounge? Lodge itu apa? Green Lounge itu kan berarti karena suasana green banget gitu kan. Apalagi Telkom ini kan Telkom University sendiri kan ini apa? Terkenal dengan ininya Green Campusnya. Green Campus dan pernah menang UI Green Itulah. Green Metric. Apa sih? Kalau Ya, itu. Adiwiyata apa sih? Adiwiyata Webometric itu ini Pak. Adiwiyata Ada beda lagi. yang UI Green Metric ada Ya, lah pokoknya. itu. Mm-mm. Jadi ini Telyu. Jadi ini Telyu secara resmi ini meluncurkan Telyu Green Launch pada Kamis 21 Januari 2021, baru banget secara virtual melalui Zoom. Telyu Green Baru 2 bulan berarti ya? Iya, Telyu Green Launch ini apa sih? Merupakan fasilitas balai hijau yang dilengkapi area terbuka sebagai wadah kolaborasi yang dapat digunakan baik oleh internal maupun eksternal. Jadi ini merupakan seperti mini showcase Gun. Oh, jadi mungkin nanti anak-anak di kafe, desain interior mereka bisa pameran di sini kali ya, Pak? Betul, mungkin semua prodi sih. Jadi yang punya inovasi-inovasi dan kreativitas yang keren nanti memperkuat concern Telyu terhadap Green Campusnya itu sendiri. Karena kece banget sini Pak untuk pacaran-pacaran. Sayangnya nggak punya pacar aja kan. Pak, pegang. Udah Pak. Green Campus. Pakai ini dong. Itu juga menunjukkan greennya kita Pak. Karena Ya. saya pengen ngambil karena ini buah apa ya? Ini pohon mahoni. Pohon apa sih ini? Jadi ada buahnya gitu. Jadi jatuh gitu loh. Gitu. Udah 3 jatuh nih ya. Lama-lama ngeri juga ya. Daripada makin banyak jatuh Pak, dan kita juga ngomongnya makin ngelantur kan, mending kita undang aja narasumber kita hari ini. Langsung saja, ada siapa hari ini? Hari ini kita kedatangan seorang mahasiswi International Class Ilmu Communication Science. International Class Ilmu Komunikasi Science. International Class Science. Yes, so please welcome Clarinda from International Class Telkom University. Ada tepuk tangan. Hi Clarinda. Hai, sampurasun. Rampes. How are you? How was your day?
really Yes. amazing. Oh, Aduh kita it's kayak good. itu ya kayak baru belajar gitu ya. Oh, no, we is good with English. Yes, no we problem. can speak in English very Okay. well. Yes. Fluently. So, What? do you have eat sarapan, breakfast already? Yes, I have eaten my breakfast. How about you? I'm also I ate kupat tahu, you know. Kupat Yes. tahu. I'm and barbar. What? Bubur. Oh, Barbar. Oh, kalau di bahasa Inggrisnya bubur jadi barbar. Yes, Padahal yes. porridge ya. Porridge. Porridge. Water rice. Water rice. Air basah. Udah deh kita nggak usah pakai bahasa Inggris ya Pak. Kita nanti makin kelihatan begonya kan Pak. Sebenarnya kita bisa bahasa Inggris, Oh cuman iya dong. kasih nanti editor pasti mesti pakai subtitle lagi Apalagi kan. Kelarinda itu gue tidak cuma bahasa Indonesia. Ah. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Sunda, sama apa lagi? Udah sih. Banyak-banyak amat. Bahasa kalbu bisa nggak? Oh, bahasa kalbu. Kamu capek ya gitu. Sama, saya Aku juga. gitu. Karena karena Kelarinda ini merupakan mahasiswa internasional kelas Telkom University Ilmu Komunikasi Wey. 2018. Cerita dong di kelas internasional tuh kegiatannya gimana? Maksudnya yang bedain sama kelas reguler apa sih sebenarnya? Yang bedain sebenarnya itu adalah bahasa pengantarnya itu menggunakan bahasa Inggris. Itu satu. Nah, jadi di kelas tuh pakai bahasa Inggris. Iya, pakai bahasa Inggris. Pasti tuh. Pasti. Gak bisa tuh kita, Pak saya permisi ke toilet. Mau Bisa ngapain? nggak? Ya, pipis dong. Pak, punten, abi ke air gitu. Oh itu bisa sih kalau misalnya di luar materi itu kita ngobrol sama dosen biasanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Cuma ketika dosen menyampaikan materi itu menggunakan bahasa Inggris. Kayak udah tanya jawab gitu-gitu tuh udah harus pakai bahasa Inggris ya. Iya. Kayak jawab-jawab kuis itu bahasa Inggris juga. Bahasa Inggris, ujian semua pakai bahasa Inggris. Selain itu apalagi? Selain pakai bahasa Inggris. Selain pakai terutama bahasa dua. Inggris, kita juga kuliahnya untuk kelas internasional itu ada di gedung kuliah umum GKU. Oh, mana nih? Sini. Ini. Iya, ini. Oh iya. Jadi makanya kadang, kamu anak Telkom kok nggak pernah lihat? Iya. Karena kita di Anak GKU. Ikom. Kalau kalau kita kan biasanya kok anak Ikom nggak pernah ada di FKB Gun. Iya kayak Iya. misalnya kenalan. Hai Indah, jurusan apa? Ikom. Jurusan Ikom. Lah, kok nggak pernah kelihatan gitu ya? Oh iya, saya Padahal di kita GKU. sejurusan. Oh. Saya penghuni GKU gitu. Itu Jadi kenapa tahu nggak kenapa di GKU? Karena untuk di GKU lantai 8, 9 itu memang untuk kelas internasional dari semua jurusan gitu. Menjaga pergaulan dari reguler. Enggak gitu. enggak Pak, emang Buktinya- fasilitasnya beda Iya, kan. buktinya saya memang sering juga kan beredar ke FKB gitu. benar. Beredar gitu. Karena ya fasilitas juga beda kan, Dak. Maksudnya ya internasional, Pak. Sementara kita kan reguler, Pak. Emang apa aja gitu yang ngebedain? Emang Sebenarnya dari sama kelasnya? aja sih, sama aja sih. Cuma mungkin kalau dari yang paling bisa dilihat mata tuh kalau reguler pakai kursi yang ada mejanya. Kalau kita tuh kayak meja yang ada kayak anak SD gitu loh, meja bangku gitu. Tahu teater gitu ya, kursinya yang ada meja Iya. gitu ya. Kalau Kalau kita kan yang ini, Pak. Citos. Iya, undangan yang meja lipat gitu kan. Iya. Ditaruh tote bag udah penuh. Nah kan Tapi kalau bisa anak di bawah. Oh, iya, pinter itu mungkin banyak gerak gitu ya. Jadi untuk memfasilitasi ke banyak gerakan itu biar nggak berisik. Oh iya, bener sih. Karena kan gini Pak, lingkungan juga mempengaruhi ketika Iya. mereka misalnya gabung-gabung sama kita yang pakai bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia kadang tidak sopan Betul, dan juga betul. bahasa Sunda, mungkin mereka nanti bisa terinfluence gitu. Enggak sih sebenarnya enggak gitu. Enggak gitu ya? Enggak ya. Ini analogi saya aja sosok Oh, iya. pinter gitu kan. Oke. Terus selain tadi pakai bahasa Inggris di materinya, terus fasilitasnya juga berbeda dari bangkunya kayak gitu-gitu. Terus apalagi ada lagi nggak? Kita difasilitasi buat international exposure. Misalnya ada yang mau student exchange atau misalnya short course ke luar negeri, itu kita difasilitasin sama ada satu badan namanya ICAO. Apa itu ICAO? International Class Academic Office. Oh, ICAO. Iya, jadi di ICAO itu dia yang ngasih informasi bahwa nanti bulan ini, bulan segini bakal ada program ini ke negara ini gitu. Yang mau ikutan yuk daftar, kumpulin persyaratannya ini gitu. Itu apakah wajib diikutin sama seluruh mahasiswa inter atau boleh nanti aja? Sebenarnya untuk syarat skripsi itu kita tuh harus mengikuti 2 international exposure. Cuma untuk yang satunya itu adalah international certification itu memang sudah diwajibkan, udah disediakan juga dari kampus, dari fakultas sih kalau itu. Contohnya kayak international certification itu kayak apa misalnya? Kayak kemarin Klarinda tuh ikut workshop dari Dell Cambridge gitu ya. Dell Workshop- ini Dell laptop, merek Dell Oh, itu. bukan. Oh, bukan. Oh. Bukan, beda. Beda ya. Itu kayak workshop persiapan sumber daya manusia di masa digital gitu. Itu yang ngadain di sana luar? Cambridge, Pak.
Eta ujung berungnya. Bukan. Itu kayak yang ngadain kayak badan internasional tapi yang ada di Indonesia. Oh, tapi sertifikasinya internasional Iya, gitu ya. betul. Selain sertifikasi itu ada tadi yang Student exchange. Student exchange. Itu kemana? Kalau Clarinda kemarin itu ikutan short course namanya 2019 Hanyang International Winter School. Hanyang. Korea Selatan. Betul. Oh, Mana Hanyang? Mana Hanyang? Abi mau. Naon eta ngara anak Aku mau. Oh, embung ah. Bunga. Itu ngapain aja? Itu tuh kita selama kayak 1 bulan bisa belajar merasakan pengalaman belajar di negeri Korea gitu. Kayak kecantikan ala drakor gitu kan. Oh, ini ya drama-drama startup Iya gitu ya. betul. Terus di sana gimana maksudnya? Pas student exchange sana kesannya gimana sih Nda? Aku kan orang Katro nih ya, paling jauh ke Bandung nih. Gak pernah ke Korea Selatan. Kayak seneng banget apalagi kan pas di sana kita lagi winter gitu ya. Outfitnya juga harus kayak lucu-lucu, mantel-mantel gitu. Kalau aku ya sebagai yang suka nonton drakor jujur seneng banget bisa kuliah di drakor, kuliah di drakor. Kuliah di Korea ala drakor gitu kayak ya ampun kesampaian juga gitu. Oh, bener. Itu emang bener-bener belajar atau emang cuman gimmick? Iya liburan. Karena yang kita tahu ya gue deh snapgram teman inter kita Main. itu main semua. Enggak, sebenarnya kita belajar di sana ngambil 3 SKS. Kebetulan kalau Clarinda di sana ngambil World Entrepreneurship. Dan yang gimmicknya itu ada kelas dance K-pop. Nah, itu baru gimmick. Astagfirullahaladzim. Itu emang ada mata kuliahnya dance K-pop. Iya, ada mata Oh, kuliah. ada. Terus emang diambil gitu. Diambil dan kayaknya aku nggak lulus deh. Karena apa? Kaku emang ya, nggak ada Iya, kan ya. Terus ada pelatihnya gitu ada. Iya, ada pelatihnya dan pelatihnya itu profesor, bukan pelatih. Matkul, literally itu matkul. Pelatih dance tapi profesor ya. Iya, prof. Berarti emang profesinya gokil-gokil lah di sana Iya. Pak. Sampai dance aja ada expertnya gitu. Berarti memang profesional budayanya emang diseriusin kayaknya ya. Iya, Sampai ada kurikulum dance ya gitu. di Indonesia sebenarnya juga ada Pak, cuman Ada. nggak Oh, iya, heboh benar. aja ya nggak sih? Pasti ada profesor-profesor dari seni tari pasti ada, Iya kan? benar. Pasti ada. Ada sebenarnya. Terus apa lagi tuh cerita-cerita lucu di sana ada nggak? Iya, kadang kayak pertama datang tuh kayak happy kan. Cuma ternyata 3 hari di sana mau pulang. Hah, kenapa? Homesick ya? Karena dingin banget. Itu Lembang kayak juga dingin. Tapi kayaknya jauh lebih dingin seberapa? dingin berapa banget derajat? kayak ya udah dingin aja gitu, harus pakai sarung tangan, terus baju juga 3 lapis gitu. Kayak kan itu juga pengalaman pertama aku keluar yang iklimnya tuh winter gitu. Ya homesick sih, tapi homesicknya tuh kayak malam-malam aja. Kalau siang-siang ya happy aja, beredar di Seoul gitu kan. Kalau banyak duit mah kalau merantau nggak pernah homesick. Betul, itu kayak ini kalau gue hedon sekarang akhir bulan gue makan apa Bener, kayak gitu. karena kalau banyak uang kan kalau merantau ya udah kita bisa jalan-jalan ke Tokyo Street apa sih sotoy mana kayak si pernah ke Korea si tahu ya Seoul kan Tower sih Seoul kalau Tower terus makan topoki mantap apa ya banget. so tahu iya topoki sama corn dog. gitu kan. Tapi dari perjalanan selama ke Korea itu apa aja yang bisa didapetin nih? Sebagai mahasiswa pertukaran pelajar ya, bukan yang main ke sana ya. Karena di sana aku ngambilnya World Entrepreneurship, aku tuh beneran nyerap ilmunya dan begitu aku pulang ke Indonesia, aku amalkan, Diaplikasikan. diaplikasikan. Kalau amal mah abis baca Quran Iya, ada diamalkan ayat gitu. bersedekah kita bersedekah itu diamalkan. Subhanallah. Iya gitu. Ingat banget waktu itu tuh profesornya namanya Profesor Taejun Bae. Taejun Bae. Iya. He said that if we want to start a business, then we have to find a problem gitu ya. Oh, so we want to start a business. We must be a problem solver for Yes, problem solver. the citizen. Iya betul. Kebetulan begitu Clarinda pulang itu, tahu nggak sih tanaman yang janda bolong lagi hype-hype-nya? Oh, Iya, iya. Monstera. Iya Monstera. betul. Nah di sana Clarinda lihat ini bisa jadi masalah nih. Nah baru dari sana Clarinda mengamalkan bisnis, mengaplikasikan bisnis. Solehah, Mengamalkan nggak terus ya. apa-apa. Jadi melihat peluang itu, terus ditambah juga abis dapat ilmu dari Korea, langsung diaplikasikan. Itu perjalanannya gimana? Emang langsung bet-bet gitu ngerjain bisnisnya? Enggak sih, itu kayak berjalan aja. Terus kan keluarga Clarinda juga rata-rata tuh memang bisnis. Bisnis. Jadi kayak emang udah terinfluence dari lahir mungkin ya. Oh, iya. Ada darah. Berarti emang keren sih, maksudnya gokil sih Clarinda. Maksudnya dari kuliahnya
ilmu komunikasi, terus sempat student exchange ke Korea dan ngambil mata kuliah world entrepreneurship, akhirnya ketularan ikut-ikutan bisnis. Iya betul banget. Nah, kan di ilmu komunikasi juga aku konsentrasinya itu markom. Jadi bisa terkolaborasikan dengan baik, di mana ilmu entrepreneurship yang aku dapat di Korea serta ilmu marketing komunikasi yang aku dapat juga di Telkom serta turunan. Nah, itu tuh berkolaborasi jadi sebuah ide gitu di otak. Tapi international class ada ini nggak, ada kewirausahaan nggak? Ada kan? Ya, berarti Ada. paket lengkap, Gun. Betul. Paket lengkap tuh, dapat ilmu bisnis dari Korea, turunan dari orang tua, marketing komunikasi, kewirausahaan. Langsung dah jualan. Jualan bisnis, Pak. Udah pasti bisnis ya, enggak. Ada bisnis kan? Iya, ada. Nanti kita cerita bisnisnya. Kita mau bicara suasana belajar di kelas dulu. Emang enggak mulus gitu. Iya, emang kita patah-patah. Oke, baik. Kan Siap. itu tadi di Korea Klarinda bilang belajar dance K-pop lah. Kita suka ngeliat ke atas rada-rada ini juga ya, Pak sebenarnya. Mohon maaf ya. Gitu. Tadi ngomongin suasana belajar ya, Pak. Ya, Di Korea dingin katanya. Kalau di sini di kelas internasional gimana sebenarnya? juga sih kayaknya. Sebenarnya kalau Bojong-song itu ya, kalau di Bandung pagi malam itu dingin ya. Dingin gak sih? Tapi sebenarnya Kata aku orang nggak rantau. mau merujuk ke cuaca-cuaca. Maksudnya anak-anaknya, teman-teman aku ada dari Fiji Island gitu misalnya. Fiji Ada nggak di kelas gitu teman-teman Oh dari iya negara ada. lain? Kemarin tuh sempet ada teman-teman kita dari Malaysia. Mereka student exchange 6 bulan. Jadi kita sekelas sama teman-teman Malaysia. Kayak walaupun bahasanya terdengar sama, kadang bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu kan beda ya. Nah, di sana kita kayak ya udah pakai bahasa Inggris aja biar sama-sama ngerti gitu. Tapi kalau misalkan untuk ininya ada nggak sih kayak, kan kalau di kelas kita banyak yang aneh-aneh ya Pak tingkahnya ya Pak. Teman-teman reguler tuh banyak banget yang aneh-aneh. Misalnya juga sama. Sama aja sih. Sama. Kayak ada yang tiba-tiba ke WC lama hilang aja Hilang udah. ada. Sampai pulang nggak ada ya. Pulang nggak ada. Kalau misalnya kelas online nggak pernah on cam gitu ada. Yang dipanggil nggak nyaut. Nggak nyaut-nyaut Nggak ada. ada gitu kan, tidur kayaknya. Berarti ada juga ya? Ya sebenarnya sama aja. Kalau menurut Klarinda ya anak inter dan anak reguler tuh sama aja. Cuma yang beda cuma itu doang sih. Kayak penggunaan bahasa serta tempat kita belajar. Kita penunggu GKU gitu. Sebenarnya sama aja kayak perilaku tingkah yang suka aneh juga Pasti ada ya, pasti yang suka-suka nyontek pasti ada juga ya. Oh tidak boleh. Oh, itu. tidak boleh ya? Tidak boleh. Kan di Telkom tidak boleh nyontek. Oh, tidak boleh nyontek. nyontek. Iya. Terus kita ngapain dari kemarin? Dan ya ada CCTV sih, CCTV yang Iya sih. Di Kita kalau ujian segala emang arah, nggak gitu. kita kalau ujian emang nggak pernah nyontek. wah luar biasa Tapi kalau sekali. tugas teman-teman kita kadang ada. Karena kalau tugas kan itu kita bisa berdiskusi kan. Benar, Karena benar. kalau Kita mah- ujian itu kita harus mengerjakannya sendiri. Iya, Karena benar. harus percaya juga sama kemampuan diri sendiri kan. Tapi bener Pak, kita susah banget. Maksudnya kalau SMA nih ya, kita ini belak-belakan aja kalau nyontek tuh masih inilah ya. Tapi kalau Datang pagi gitu kan, Datang Pak. pagi. Ada itu tugas teamwork atau- sebenarnya. Tapi kalau udah di kita nih di kuliah tidak bisa nyontek. Karena emang Tidak apa ya bisa. soal kuisnya atau tugasnya itu bukan buat dicontek Pak. iya karena jawabannya harus beda gitu kan. Jawabannya itu sebenarnya kebanyakan dari kuis kuliahan itu khususnya Ilkom ya. Iya, ilmu komunikasi. Itu tuh kayak lebih ke menurut kamu gimana, cara pandang kamu gimana dan itu nggak bisa dicontek. Benar. Masa aku sama Ali sama kan Iya. nggak mungkin Kelihatan pengalaman beda. banget. Jadi ya walaupun ya sharing sih biasanya ya Kak, kita. Iya gitu. Jadi kalau misalkan nih buat teman-teman netizen misal yang masih calon mahasiswa emang mental nyonteknya udah harus dibuang. Betul. Udah harus gak usah nyontek lagi lah, harus belajar gitu. Bahkan seilmu pasti kayak statistika pun kita kadang kesulitan bisa juga ya nyontek ya. nyontek. Nggak bisa emang. Terus juga ada yang bilang kan kalau kuliah tuh individualisme banget gitu. Nah. Sebenarnya bukan individualisme tapi ketika kuliah kita tuh dituntut untuk lebih percaya sama kemampuan kita. Oh setuju. Benar-benar karena juga ini semakin dewasa kita semakin mencari apa ya circle yang emang sefrekuensi sama kita. Betul. Apalagi nanti di luar kita nih setelah lulus dari kampus tuh kita tidak bisa tuh bareng-bareng lagi, Pilih-pilih. pasti sendiri-sendiri gitu. Tapi emang apa ya kebawa-bawa dari SMA yang biasa guyup nongkrong bareng anak-anak dan jadi mahasiswa baru itu masih kebawa-bawa. Iya, pasti masih sih. rame teman-temannya ada yang dari Ngapain, inter, ada yang riding kan Pak. Dari Ada yang malam nih dibahas. kumpul-kumpul di
Di mana? Di Sampai makan mie di Tanjakan Emen jam 2 subuh ngapain? Itulah waktu maba kebegoan saya, Pak. Betul, betul. Saya juga emang ya kalau maba sindrom tuh gitu, apalagi kan kalau Telkom setahu Klarinda tuh dari ujung Indonesia Sabang sampai Merauke ada kan. Ada. Jadi pastinya kalau maba tuh pasti kayak pertama kali ke Bandung kayak wisata. tapi kalau kesan pertama waktu di kelas inter itu kayak gimana? Kan mungkin Anda di SMA-nya mungkin SMA biasa ya Mas ya? SMA biasa, Pak. Seolah-olah SMA-nya ini, Bukan Pak. SMA internasional. SMA konvensional ini Jadi biasa ya. Klarinda tuh sedikit cerita asalnya dari SMA Negeri 1 Majalaya, Kabupaten Bandung yang kabupaten gitu ya. Nggak tahu ini Asep Balon? Asep Balon? Asep Iya. Balon, Majalaya. Halo, Asep Balon, Majalaya pride banget, Asep Balon. And suddenly goes to international class. Yes. Iya, at the first time I thought that aduh gue tewas nih kayaknya gitu. I'm from Majalaya, bro, gitu ya. Kayak Jangankan kelas internasional. minder ya pasti ya. Klarinda ke Bandung aja, hey dari mana? Dari Majalaya. Majalaya itu di mana? Kayak gitu kan, apalagi ini Saya international class. taunya Riau. Riau. Saya taunya Buah Batu. Aduh, Majalaya anak mana? Bandung mah gitu dah ya, Kamsi mah. Bener. Punclut, ayo mah. Punclut. Ya gitu sih, awal-awal masuk kayak agak horor, aduh gimana bisa ngerti nggak ya. Terus kalau ditanya sama dosen ngomongnya gimana gitu ya. Tapi ternyata untuk first year, tahun pertama itu dosennya masih bisa bilingual dengan bahasa Indonesia. Adaptasi lah ya. Adaptasi, jadi ketika nanti dosennya nanya ngerti nggak, butuh diulangi dalam bahasa Indonesia nggak, dosennya nanya dulu gitu. Dan untuk tahun kedua nggak usah takut, kamu tahun kedua full English nih, nggak usah takut karena tanpa kita sadar kemampuan Inggris kita pun udah bertambah gitu. Jadi ketika di tahun kedua udah full Inggris ya aku juga nggak sadar, kok aku jadi ngerti ya di tahun ini dengan full Inggris gitu. Karena kalau belajar Inggris itu sebenarnya bukan belajar sih, dibiasakan. Oh, karena sesuai kata pepatah, Apa? practice make perfect. Yes. Good, amazing. Cikaracak ninggang batu. Lawan-lawan jadi legok. Nggak tahu. Artinya Artinya apa? Pelan-pelan jadi jago. Laun-laun jago gitu kan. Bang Jago. udah itu ya, udah lokalisasi sekaligus ya dengan itu juga Bandung. itu yang tadi kan kelamaan di Kelamaan Bandung, di banyak Bandung, teman orang Bandung. Orang jadi bisa bahasa Sunda. Lokalisasi sekali ya. Jadi kalau misalnya aku nih kuliahnya nggak di Bandung, misalnya dibuang gitu sama keluarga aku kuliah di Inggris, aku jadi jago bahasa Inggris. Iya. Boleh tuh untuk keluarga Gugun biar Pindah Gugun sini yuk. Karena KTP juga gue Cibenying Kidul. Udah nggak usah diungkap pribadi data identitas Nanti di pribadi. pub ya itu KTP gue. Iya. Tapi emang bener, Gugun Pak, bikin kalau- KTP di sini. Udah nggak usah dibahas personal saya Pak gitu Bun ya. Karena kayak misalnya kalau aku juga dibuang ke internasional, aku kayaknya bisa jago juga bahasa Inggris. Iya gitu. betul, Iya, karena iya itu bahasa Inggris tuh sebenarnya kita nggak usah belajar verb 1, verb 2, tapi dibiasakan gitu. Ah, benar. Tapi aku juga di reguler jago kok bahasa Inggris. Luar biasa kita dong. juga kan PPT pakai Inggris di reguler terus ngobrol juga Inggris. Kadang kalau Karena kan- matkul bahasa Inggris. Telkom itu world class university, ya kan? Bener. Betul. Jadi Clarina nomor sepatu berapa biar dibeliin? Prof, Boleh ya Prof, 39. tadi nih ngomong-ngomong soal Sunda nih. Sunda tuh kan di Jawa Barat. bagus sekali. Sunda tuh di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat itu ada Bandung. Ada Kabupaten Bandung juga. Di Kabupaten Bandung dan Bandung ada Mojang Jajaka. Padahal saya udah nyiapin bridgingnya gini loh, kayak misalnya, kalau bahasa Inggris gitu berguna nggak sih buat apa kegiatan-kegiatan Klarinda di kehidupan berguna? Jadi nggak? hashtag kurang briefing kali ya. Emang. Jadi udah nyiapin bridging masing-masing aja Iya, gitu. iya, Yang oke. penting masuk. Udah ngerti kan poinnya? Itu yang penting. Kami mau nanya, Klarinda katanya kita dapat info nih dari tim nih katanya Ini baru ikut masuk. Mojang Jajaka Kabupaten Bandung. Iya betul. Padahal gak buka apa-apa. Enggak gitu pokoknya ndak. Kita santai Ya. podcast Iya, ya. oke. Jadi Lanjut. the question is, Itu ikut Mojang Jajaka katanya ya? Itu memang dari dulu dari SMA itu udah ikut-ikutan gitu apa pas sekarang-sekarang nih? enggak sih, aku ikutannya tuh 2019. Pas udah jadi mahasiswa Telkom. Dan satu fakta menarik, Telkom University itu terletak di Kabupaten Bandung. Dan salah satu kampus swasta terbaik yang dibanggakan oleh Kabupaten Bandung itu Telkom University. Makanya ketika saya bisa berkesempatan menjadi salah satu perwakilan Telkom University di ajang Pasanggiri Mojang Jajaka 2019, itu bangga banget dong, kayak wah kampusku gitu. Oh itu memang mewakili kampus?
mewakili kecamatan, tapi secara bersamaan juga pastinya membawa nama baik kampus. Iya, secara nggak langsung kan orang tahu Clarinda, oh mahasiswa kuliah di mana? Telkom University gitu kan. Jadi kayak Clarinda Excel Gak kelihatan udah. Boleh opening numbernya gimana? 2009 apa? Clarinda Excel, Kecamatan Bojong Soang, Telkom University. Wah, tepuk tangan. Gak bisa ya aku ya? Emang gitu. Iya, kita ada opening number kayak gitu, cuma kita menggunakan bahasa Sunda. Oh, begitu. Mengikuti Mojang Jejaka Pasanggiri Pasanggiri, Mojang Jajaka, Kabupaten Bandung 2019. di tahun 2019 itu meraih Third runner up Oh, Mojang Harapan 1. Harapan Kabupaten 1 Bandung. lumayan lah ya Pak. Betul. Keren juga Pak. Maksudnya di tengah kesibukannya kuliah nih, student exchange ke Korsel, terus ikut Harus Mojang ikut. Jajaka, budaya Indo, budaya sana. Wah, keren banget ya Pak. Cerita dong waktu Mojang Jajaka tuh ngapain aja maksudnya? Waktu Mojang Jajaka itu ngapain aja ya? Ya, kayak dari awal. Dari awal. Oke, dari awal. Pada suatu hari saya seorang maba. Ingat gak sih waktu itu badan saya segede gimana? Oh iya, kita pernah MC ya ndak waktu first Gun, skate. saya mencari-cari. Ada dulu partner awalnya Gugun itu nggak tahu sih namanya, belum tahu waktu itu. Nah. Orangnya ini pokoknya. Terus kayak nggak pernah lihat lagi itu. Itu tiba-tiba udah kayak gini indahnya, udah bertudung gitu kan. Ikut badannya Mojang gitu. Jajaka Ikut Mojang ternyata Jajaka. Pak. Berarti itu ya? Itu kenapa? Jadi pertamanya iya sebagai maba pada saat itu. Pak. Pak Topan. Kita. Jadi waktu saat itu saya sebagai maba, saya merupakan mahasiswa yang percaya bahwa mahasiswa tuh nggak boleh jadi kupu-kupu. Kuliah pulang karena kuliah itu kan saat dimana kita harus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya dan bukan hanya sekedar akademis. Nah, untuk bisa menjadi aktif di kampus tentunya kan aku harus meningkatkan kualitas diri nih, biar juga ketika aktif di kampus juga bisa memberikan yang terbaik. Makanya itu menjadi salah satu motivasi aku mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka untuk meningkatkan kualitas diri gitu. Sorry dipotong. Berarti dari awal nih Gun, dari awal Clarinda tuh udah kayak mempersiapkan di kampus mau ngapain aja. Udah setting goals, in Englishnya setting goals ya, pengen. Karena di Mojang Jajaka mungkin dipelajarin kayak manner, terus self development gitu-gitu kan. Jadi ya kayak Clarinda bilang tadi, dia pengen apa namanya? Meningkatkan kualitas diri ya. Nah, pada saat maba berat aku itu 85 kilo. Dan sebenarnya ini tuh bukan ngejar cantik harus kurus, bukan, tapi ketika aku ngerasa aku lebih pede ketika aku bisa menurunkan berat badan. Nah, itu yang menjadi goals untuk diet. Jadi diet itu bukan untuk jadi cantik itu kurus, Tapi lebih sehat aja lebih ya. sehat Pertama dan lebih juga sehat, lebih kedua percaya lebih pede. diri. Itu. Dan ya itu jadi motivasi ketika aku harus bisa misalnya menjadi aktif di kampus, tapi juga harus meningkatkan kualitas diri. Aku di sana mulai untuk belajar. Kan kalau jadi Mojang Jajaka itu 3B ya. Brain, Beauty, Behavior. Brain, kita harus tahu Wawasan segala ya. wawasan tentang Kabupaten Bandung. Dan tahu nggak sih kalian bahwa Bandung Raya itu awalnya Kabupaten Bandung. Kota Bandung, Kota Cimahi, KBB itu awalnya Kabupaten Bandung. Oh iya. Iya, jadi kita Persib belajar dulu apa Persib? dari dulu. Persib Bandung dulu. Persib. Makanya ketika mengikuti Pasanggiri Mojang Jajaka itu, yang dipelajari itu jauh banget dari pertama kabupaten terbentuk. Terus juga beauty itu kita harus proper, groomingnya harus bagus, kayak harus rapi, bersih, sopan. Iya. Terus juga behavior, jangan Perilaku ya. apa ya, Jangan petakilan lah ya. gitu, jangan petakilan, tapi tetap be yourself, karena yang terbaik itu kan be the best version of yourself. Karena kan biasanya kalau yang ikut-ikut Mojang, miss-missan gitu ya, pageant apa? Dunia pageant gitu kan dia yang kayak kalem ayu gitu kan. Akhirnya dari ikut Mojang Jajaka itu ada yang berubah dari Indah sendiri, mungkin jadi pribadi yang lebih baik lagi? Iya sih, pastinya, karena kan dari Mojang Jajaka itu banyak juga yang dipelajari dan langsung diaplikasikan. Jadi kayak bukan Clarinda yang baru, tapi the best version of Clarinda gitu. Oh, the best version of Clarinda. Jadi udah ini upgrade Pak. Yeah. Ada upgrade-nya, ada beta Makanya- version, ada ini. Makanya Ali, oh ini teh yang waktu itu nge-MC sama Gugun ya. Iya kan aku pernah bilang kayak gitu. Aku masih ingat sih. Karena masuk Ikom nih pertama kali. Masuk Ikom pertama kali. Terus diminta sama himpunan untuk nge-MC gathering Ikom sama Clarinda. Aku juga kaget karena pas hari H ditodong gitu kan. Ya udah gitu. Bapak ada bridging gak? Gak ada. Gak ada. Gimana tuh? Berarti kan dari
Dari Mojang Jajaka berarti lebih pede lagi kan, lebih pede waktu di kampus, di luar, di bisnis juga berarti kan lebih pede ya. Wah luar biasa, iya sih. Enggak sih. Bridgingnya masuk. Kurang smooth. Kurang smooth. Oke. Ada yang lebih smooth sebenarnya. Boleh. Ini bridgingnya ya. Jadi tadi udah kuliah di luar negeri kan, ikut student exchange, terus kelas internasional, terus jadi Mojang Jajaka. Terus nggak kepikiran mau bikin bisnis kayak atau mau ikut les apalagi atau ada target-target apa kegiatan? Iya, jadi sebenarnya aku tuh udah lagi sibuk juga ngurus bisnis aku sebagai mahasiswa daring ya, sering di rumah Iya kan. benar. Jadi makanya itu aku bisa ngurusin bisnis, my small business. Oh ya, karena tadi udah sempat kita singgung juga di awal kan, yang waktu dia bilang mata kuliah World Entrepreneurship, terus di Telkom University juga dapat kewirausahaan. Terus pengen diamalkan, kalau bahasa Klarinda kan diamalkan tadi bisnisnya. Akhirnya terbentuklah suatu perusahaan, usaha namanya. Namanya Clarofil. Wah. Clarofil. Berarti zat hijau daun. Tapi Klarinda. Oh, kan kalau zat hijau daun Clarofil ya. Karena ini brandnya brand Klarinda, namanya jadi Clarofil gitu. Tadi mau nyanyi ya? Iya. Suara dengarkanlah aku, cuman masuk lebih ke apa ya, biasa. Apa itu Clarofil? Clarofil itu adalah brand yang menjual berbagai macam aksesoris tanaman. Aksesoris tanaman tuh apa ya? Aku cuma tahu pot. Bisa jadi media tanam. Bisa Oh berarti jadi kayak pupuk, kompos gitu ya? Terus Dan- sekarang kan media tanam ada yang pakai apa? Apa namanya? Serabut gitu ya? Ada. Ya kita menyediakan kok kayak Oh gitu. kayak oke. moss. Berarti itu sebuah apa ya? Sebuah Usaha. Iya, sebuah usaha terus ngejualnya apapun tentang tanaman. Tanamannya juga dijual. Enggak, tanamannya enggak jual, tapi kita punya salah satu produk unggulan namanya plantal. Apa itu plantal? Plant bantal. Oh. Tagline-nya dong tanya apa? Harusnya tadi langsung masuk aja. Kali ini kita nyuruh-nyuruh narasumber ya. Plantal. Ketika tanaman kesayanganmu bisa dipeluk. Oke. Kita mikir soalnya Enggak gitu. apa gitu maksud dari ketika tanaman yang kalian sayang bisa dipeluk gitu. Karena kan akhir-akhir ini tanaman tuh lagi hype banget di Indonesia. Iya. Dan harganya tuh katanya bisa beli rumah, bisa beli Bener. mobil. Janda bolong teh 40 juta ada. Kan? Terus kayak kalau udah punya karena sayang banget mau dipeluk, nggak mungkin juga dong Bener. tanaman dipeluk. Makanya aku ngeproduksi bantal bentuknya daun, makanya tanaman kesayanganmu bisa dipeluk. Oh, bener. Karena aku ngalamin juga sih, karena ibu aku itu sampai lebih sayang sama tanaman daripada sama anak-anaknya kadang. Gugun, Oh iya. jangan menyentuh tanaman mama. Bener kan? Jadi bikin inovasi itu berarti itu masih masuk ke Clarofil tadi? Iya. Masih itu. Salah satu produknya Clarofil tadi plantal ya. Ada lagi selain jual media tanam terus itu Lebih kayak aksesorisnya aja sih, kayak penyiram tanaman. Juga dari anaknya plantal tuh kita bikin keset bentuk daun juga. Oh, berarti media tanam, media cetak nggak ada ya? Tidak ada, dong media itu cetak. warprint. Terus gimana tuh usahanya sekarang? Maksudnya ini kan pandemi nih, yang katanya, aduh pendapatan susah, banyak orang di PHK, tapi Klarinda malah bikin usaha. Gimana tuh? Justru ketika pandemi itu, ketika kita dipaksa untuk melakukan sesuatu dari digital, itu justru jadi keuntungan untuk online shop bisa berkembang. Nah di sana juga Klarinda cari titik celahnya. Jadi kita nggak mungkin nih buka lapak di mall atau di mana, tapi kalau di online tuh selalu memungkinkan dan kemungkinannya tuh tinggi banget untuk kita bisa meraih ke pasarnya gitu. Betul. Tapi awal mulanya kepikiran buat bikin itu emang udah ada kepikiran dari lama pengen gitu. Karena kan Ketika kalau kata Klarinda tadi ya, apa? Kalau mau bisnis tuh Harus dari ada masalah. Iya. Nah, emang masalahnya apa sih? Masalahnya orang mau tanaman tapi harganya mahal. Tanamannya belum kebeli, beli plantalnya dulu. Bener sih Pak. Iya sih. Bener. Iya itu masalahnya. Jadi ketika mikirin solusinya, solusinya gemoy juga nih plantal gitu. Ketika ngebangun bisnisnya ada kesulitan, struggle atau misalkan justru untung saya kuliah di Research and Entrepreneurial Campus gitu. Iya betul, kayak semua yang saya pelajari di Telkom University, jurusan ilmu komunikasi itu kayak
ih bener ya ini teh gening kalau dilaksanakan teh bener sesuai teori gitu. Oh, perilaku konsumen teh gini-gini tinggal diaplikasiin ya. Tes Terus pasar tuh kayak gini ternyata. aktivasi merek tuh biar SEO and engagement dan reach Instagram dari si Clarofil ini naik. Oh kayak gini. Iya betul banget. Jadi kayak Klarinda ngerasa beruntung banget sih. Pada awalnya kan boleh jujur gak? Boleh banget. Awalnya lulus SMA kan bukan mau ke Telkom kan, tapi ternyata qadarullah Klarinda harus ke Telkom dan ternyata sekarang baru kerasa, oh iya di Telkom Klarinda bisa jadi gini gini gitu. Nah, ini juga pesan buat adik-adik Telkom University ya, Pak, yang kemarin tuh baru pengumuman SNMPTN. Jadi kalau misalnya kamu tuh nggak keterima di PTN itu bukan akhir dari hidup kamu Iya ya. betul, karena kita bisa sukses kok bukan di PTN aja. Saya 3 tahun di PTN hidup-hidup aja makmur. PTS. PTS maksudnya nggak lulus PTN gitu Pak. Oh, iya. Hidup saya Pak. Iya dan justru kayak itu bisa menjadi batu loncatan kita untuk lebih sukses. Udah ada jalannya aja ya. Masih Betul, ada betul. Jadi intinya apapun yang kita lakukan sekarang ini jangan dibawa mumet. Bukan PTN lah satu-satunya jalan kamu buat sukses, bukan itu lah. Banyak jalan lah, santai lah ya. Salah satunya Telkom. Telkom University bisa jadi rezekinya kan. Tapi si Clarofil tadi tuh maksudnya prospeknya gimana nih? Ada plan ke depan mau bikin apa lagi mungkin selain bantal atau apa? Kalau Clarofil itu kita fokusin buat jadi home decor. Terus karena home decor itu kan setiap hari, setiap saat orang pasti punya rumah baru, ada keluarga baru yang punya rumah baru dan ingin menghias tanamannya, rumahnya. Dan butuh tanaman. Dan ketika orang udah suka tanaman itu tuh sama kayak fan girl, fan boy. Jadi kayak posternya dibeli, ininya dibeli. Jadi Oh iya. Iya bener, kayak ibu-ibu aku apa misalnya ada bunga nih di ini nih bawa nih nanti Pak izin ya Pak dipetik gitu. Ya enggak gitu kan oh. Itu mungkin buat kepuasan. Emang ibu-ibu gitu Pak. Jadi ketika kita bikin mug ada tanamannya, itu kan pecinta tanaman pasti suka. Bikin plantal, plant bantal itu pasti suka. Jadi ngelihat prospeknya ini bakal dinamis sih, nggak kayak waktu kemarin tuh pernah hype juga batu akik ya. Cuma batu akik tuh cepat tenggelam menurut Klarinda karena batu akik itu ya karena hanya satu momentum. Kalau tanaman itu kan sebagai home decor juga dan home decor itu bakal terus dinamis. Bener karena ada orang yang mungkin bisa healing dari ngeliat tanaman gitu, ada yang bisa rilis stresnya kan, bener kan. Kalau misalnya mau beli itu Clarofil di mana? Bisa di mana? Bisa cek di Instagramnya @clarofil. Di Instagram ada ya berarti. Bisa langsung DM aja. Shipping worldwide. Iya betul. Shipping worldwide ya. Oke. Keren. Bapak ada bridging? Nggak ada. Kan ada nih. Ada bridgingnya. Shipping worldwide kan. Iya. Berarti itu ada ngaruh dong sama kalau Klarinda kan anak internasional ya. Maksudnya ya penjualannya kan udah worldwide banget kan si Clarofil kan. Highlight dong. Maksudnya seberpengaruh apa sih ketika Klarinda masuk kelas internasional nih kan? Buat sama ngejalani kehidupan bisnis. di luar dan bisnis. Tentunya ya kayak belajar aja. Untuk shipping worldwide kan kita harus bisa meraih pasar internasional juga. Ya. Dan kebetulan banget nih di jurusan ilmu komunikasi international class, marketing communication tuh diajarin betul-betul dari mulai pemilihan bahasa, cara bikin konten produce, kalau di Instagram bikin konten gitu. Aku beneran merhatiin materi itu dan langsung mengaplikasikan sama bisnis aku sehingga kayak ya itu yang tadi ini tuh bener teorinya gini, ternyata kalau dilaksanakan ya bener gitu. Betul. Jadi itu bisa diaplikasikan dari hasil kelas di internasional. Nah, sekarang ngomongin soal kelas internasional. Dulu lewat jalur kelas internasional ya? Jalur yang pertama banget. JPA berarti Pak. Oh bisa milih juga ya? Bisa Pak. Kalau Bisa mau milih juga internasional. pilih kelas internasional. Jalur yang pertama banget yang pakai rapot itu Iya loh. JPA. Itu di Carita Barudak Pak. Ngomongin kayak gitu Pak. Karena aku tuh orangnya ketika gagal di SN, aku udah nggak mau SB. Oh SBMPTN. Oke. Jadi udah langsung aja Telkom University, Sinergi Bangun Negeri. Berarti itu motivasinya masuk internasional kelas. Iya. Udah kejawab. Bentar, tapi tahu ada kelas internasional di Telkom itu dari mana? Aku tadinya nggak tahu ada kelas internasional, cuma aku kan kayak lihat-lihat Instagramnya SMB Telkom gitu. Oh ada kelas internasional, dan aku tuh kayak pengen kan karena pengen ningkatin kualitas diri, makanya kayaknya pilih kelas internasional aja deh karena ada exposure juga. Terus kan kekoreaan banget aku orangnya. Dari awal tuh emang udah, aku pengen deh kuliah di Korea. Mungkin jalannya dengan menjadi mahasiswa Telkom dulu pertamanya.
Dan pas Ternyata, banget ada program itu kan Pak ke Korea Selatan kan. Betul. Oh. Tapi pasti nggak cuma Klarinda doang Gun yang pengen masuk kelas internasional. Pasti banyak telutizen yang mau masuk internasional, kelas internasional atau mau Betul. masuk Telkom University deh. Yes. Kalau mau masuk Telkom University, cek aja IG SMB Telkom. Iya betul banget. Kalau mau cari-cari tanaman, cek Clarofil. Betul. Dari Klarinda ada yang mau dikasih kata-kata nggak motivasi buat telutizen yang nonton buat kalau pada pengen masuk kelas internasional? Atau buat komunitas pecinta Danaman. janda bolong boleh. Jadi kalau menurut Klarinda, kamu harus set goals dulu. Kamu teh mau jadi apa di masa depan dan harus cari tahu gimana cara untuk meraih si goals kamu. Kalau Klarinda sendiri, salah satunya adalah bikin bisnis yang bisa go internasional dan ngelihat Telkom University kelas internasional, marketing komunikasi itu menjadi beneran. Nah ini nih kayaknya jalan gue gitu. Jadi manfaatkan semua fasilitas yang kamu punya saat ini, optimalkan dan ya itu harus tahu goalsnya. Itu dia tadi quotes dari Klarinda. Jadi buat telutizen yang emang mau masuk ke kelas internasional atau mau kuliah lah ya, Iya. perlu disiapkan tekadnya, mentalnya, kesiapan semuanya biar nanti di kuliah juga mau tahu lah mau jadi apa. Ya mau kuliah dimanapun ya, yang penting itu setting goals ya Anda. Betul, Kalau betul, kayak betul. Klarinda tadi pengen meningkatkan kualitas diri, caranya tadi bisa ikut dengan international class, ada student exchange, terus Klarinda ikut Mojang Jajaka kan, Betul. Sampurasun hatur nuhun gitu kan. Terus Terus buka bisnis juga kan Yes, Pak. Itu betul. salah satu mengimplementasi materi-materi kuliah terus yang ada di Mojang Jajaka diterapin di bisnisnya Iya, bisa. betul. Mantap banget Pak. betul. Jadi kita sudah ngobrol banyak sekali hari ini. Banyak sekali. Sudah lengkap dari mulai international class, bisnis dari Klarinda, terus apa lagi tadi? Ada Pak Tovan lewat Pak tadi. Tovan lewat. Pokoknya banyak banget lah. Iya, ada pohon apa buah apa nih Buah-buah jatuh, jatuh, buah mahoni buah gitu jatuh. Luar biasa sekali. Keren green lawn saya betah Yes. sih di sini, Pak. Betul, adem. Tapi masa kita lama-lama di sini, kita akhirin saja Pak Betul. podcast kita, vlogcast kita hari ini. Ya, makasih ya Klarinda. Atur nuhun juga Kang Sukses Gun, Kang bisnisnya. Ali. Yes. Kang ya kalau di Bandung. Oh iya Kang, tutup closingnya pakai bahasa Sunda ya. Oh, mohon. Hatur nuhun Klarinda atas sarang aduh Sunda lemes. Oh ya. Tiasa euy. Tetiasa. In English kalau gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Enggak lah pasti Wah, bisa. hatur nuhun Klarinda sudah mau ngobrol-ngobrol sama kita, atas berbincang-bincang sama Gugun, sama Ali dan sama telutizen semua. Pak, Hampurannya lamun abi aya salah. mohon. Luar biasa. Pokoknya mah tonton terus program-program SMB Telkom di YouTube, YouTube, Spotify. Instagram, pokoknya banyak banget konten-konten dari kita. Kalau gitu saya Kang Gugun pamit. Saya Kang Ali pamit. Saya Klarinda juga pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ada pelantal, Pak.